Atlantis merupakan salah satu peradaban kuno yang kini hilang dan menjadi misteri selama ribuan tahun lamanya. Pertama kali disebutkan oleh filsuf Yunani Plato dalam naskah Timaeus dan Critias. Atlantis digambarkan sebagai sebuah pulau yang sangat maju secara teknologi dan budaya, namun tenggelam akibat bencana besar ribuan tahun lalu. Kisah Atlantis dalam naskah Plato, Critias, dan Timaeus sering dianggap sebagai karangan fiksi khayalan. Padahal, dalam Critias dikatakan tegas bahwa sumbernya adalah tulisan sangat kuno dari kuil tua di Mesir. Dalam naskah tersebut, Plato menguraikan tentang bencana katastrofi global dan pemusnahan peradaban manusia pada zaman es, mulai dari perkiraan lokasi, kondisi geografis, iklim, serta flora fauna dideskripsikan dengan cukup detail. Kehancuran Atlantis disebutkan terjadi karena gempa dan banjir besar yang waktunya disebutkan secara pasti, yaitu 11.600 tahun lalu. Waktu yang dalam sejarah geologi kuarter dikenal sebagai akhir masa Younger Dryas. Meski banyak lokasi telah diusulkan sebagai situs Atlantis, sebuah teori menarik menyebutkan bahwa Indonesia mungkin adalah tempat di mana Atlantis pernah berdiri. Teori ini sebagian besar didasarkan pada penelitian Profesor Aricio Santos, seorang ilmuwan asal Brasil. Dalam bukunya yang berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Found, Santos mengemukakan bahwa Atlantis yang digambarkan Plato sebenarnya berada di wilayah Indonesia, yang saat itu dikenal sebagai Sundaland atau paparan Sunda. Berikut beberapa argumen penting yang mendukung teori ini. Pertama, wilayah Sundaland sesuai dengan deskripsi Plato. Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar dengan tanah yang subur, kaya akan sumber daya alam dan jaringan kanal yang rumit. Wilayah paparan Sunda yang mencakup sebagian besar Asia Tenggara saat ini, termasuk Indonesia, pernah menjadi daratan luas selama zaman es terakhir, dengan kondisi geografis yang mirip dengan deskripsi Plato tersebut. Kedua, daratan ini tenggelam karena bencana dahsyat. Plato menyebut bahwa Atlantis tenggelam dalam waktu 1 hari 1 malam akibat bencana besar. Santos menghubungkan ini dengan peristiwa besar seperti letusan supervulkano Toba sekitar 74.000 tahun lalu yang menyebabkan perubahan iklim global. Selain itu, kenaikan permukaan air laut setelah zaman es yang menyebabkan tenggelamnya paparan Sunda. Proses ini perlahan namun pasti membentuk Sundaland menjadi kepulauan-kepulauan seperti yang kita kenal sekarang. Ketiga, lokasi Atlantis yang terletak di wilayah tropis. Plato menyebutkan bahwa Atlantis berada di luar pilar-pilar Hercules, yang mana hal ini diyakini mengacu pada Selat Gibraltar. Selat Gibraltar menghubungkan benua Afrika dengan Spanyol. Santos berpendapat bahwa interpretasi geografis ini bisa saja salah karena teks Plato diterjemahkan berkali-kali. Atlantis yang berada di wilayah tropis seperti Sundaland lebih masuk akal mengingat Plato menyebut tanahnya subur dan kaya. Terakhir, karena keberadaan peradaban purba di Indonesia. Santos menganggap Sundaland sebagai pusat peradaban kuno yang mungkin menjadi dasar cerita Atlantis. Penemuan arkeologis seperti peninggalan megalitik Gunung Padang di Jawa Barat yang memperkuat klaim bahwa wilayah ini memiliki sejarah peradaban yang sangat tua. Gunung Padang adalah situs megalitik yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Situs ini menjadi perhatian dunia karena dianggap sebagai salah satu struktur prasejarah terbesar di Asia Tenggara, bahkan mungkin di dunia. Penelitian karbon menunjukkan bahwa bagian atas situs berusia sekitar 2.500 hingga 3.500 tahun. Namun, lapisan di bawahnya mungkin jauh lebih tua, hingga 11.000 sampai 20.000 tahun. Berdasarkan analisis geologi dan radiokarbon. Jika hal tersebut benar,
maka situs ini bisa dikatakan lebih tua daripada piramida di Mesir atau Göbekli Tepe di Turki. Sebagian pendukung teori Atlantis seperti Arisio Santos dalam bukunya Plato Tidak Bohong, Atlantis ada di Indonesia, menganggap bahwa Gunung Padang sebagai salah satu bukti peradaban maju di masa lalu. Hal ini bisa saja berkaitan dengan deskripsi Atlantis sebagai peradaban tinggi yang hilang akibat bencana besar. Menarik ya. Kalau menurut kalian, teori ini benar atau salah? Tulis alasanmu di kolom komentar ya.